Oke, selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Kali ini kita mau coba bongkar polemik yang lagi rame nih soal tunjangan perumahan anggota DPR RI. Angkanya itu, 50 juta per bulan. Iya, gede banget ya angkanya. Betul. Nah, kita bakal lihat dari berbagai sisi ya. Ada analisis kebijakannya, data keuangannya, terus gimana respons publik. Pokoknya misi kita coba pahami kenapa sih isu pengganti rumah dinas ini kok jadi kontroversi banget gitu. Oke. Jadi ceritanya kan gini, rumah dinas lama yang di Kalibata sama Ulu Jami itu katanya udah nggak layak banget. Iya, banyak dengar juga soal itu. Rusak, bocor. Betul, banyak hama katanya. Terus ya dianggap udah nggak ekonomis lah buat diperbaiki. Masuk akal sih kalau kondisinya gitu. Nah, solusinya ya ganti aja pakai uang tunai. Terus pimpinan DPR Pak Adis Kadir itu bilang kalau angka 50 juta sebulan itu masuk akal. Masuk akal gimana tuh katanya? Katanya sih buat sewa rumah yang representatif di sekitar Senayan. Dan ini katanya lagi nih, lebih efisien daripada renovasi rumah lama yang biayanya gede. Oke, argumen efisiensi ya. Iya, tapi yang menarik juga, ada klaim lain nih. Dari Ketua Komisi 11 DPR, Pak Misbahun. Oh iya, apa katanya? Beliau bilang, angka ini sebenarnya yang netapin itu Kementerian Keuangan loh, zamannya Bu Sri Mulyani. Jadi bukan murni keputusan DPR. Wah, ini detail penting. Jadi kayak lempar bola gitu ya? Bisa jadi, biar fokus tanggung jawabnya geser mungkin ya. Betul. Tapi ya itu, argumen teknis soal kelayakan, efisiensi itu kan satu hal ya. Nah, begitu dihadapkan ke publik, ceritanya jadi beda. Beda gimana tuh? Ya, coba kita lihat angkanya lagi. Tambahan 50 juta ini kan bisa bikin total pendapatan anggota DPR jadi, di atas 100 juta sebulan. Wow, 100 juta lebih ya? Nah, coba deh Anda bandingin sama katakanlah UMR Jakarta sekarang. Sekitar 5,4 juta kan ya di 2025? Iya, segitu kira-kira. Atau bandingin sama gaji pokok PNS golongan tertinggi, itu sekitar 6,4 juta. Jauh banget kan? Jauh banget. Belum lagi kalau ingat guru honorer yang, gajinya kadang ratusan ribu aja sebulan. Nah, itu dia. Kontrasnya ini loh yang bikin, gimana ya, nusuk banget gitu rasanya buat banyak orang. Iya. Dan kontras ini kayaknya yang jadi bahan bakar utama kritik pedas ya. Dari IC Jololyu, dari Seknas Fitra. Pasti. Mereka langsung bilang ini pemborosan, nggak peka sama kondisi masyarakat. ICW malah sampai ngitung-ngitung loh. Total anggaran buat tunjangan ini kan katanya 1,74 triliun selama 5 tahun. Itu gede banget loh anggarannya. Banget. Nah, kata ICW, duit segitu tuh cukup buat gaji sekitar 36.000 guru selama setahun penuh. Kalau asumsi gajinya 4 juta sebulan. Waduh, jadi kelihatan ya perbandingannya. Iya, jadi ini udah bukan soal efisiensi internal DPR lagi kan, tapi udah menyangkut prioritas anggaran negara kita mau dipakai buat apa? Tepat sekali. Dan kalau kita tarik lebih luas lagi nih, ini nyentuh akar masalah yang lebih dalam. Krisis kepercayaan publik ke DPR. Krisis kepercayaannya? Iya, publik jadi nanya, ini wakil rakyat kok kayaknya nggak ngerasain ya kesulitan ekonomi yang dialami banyak orang? Ditambah lagi komunikasinya kadang kurang mulus ya. Nah, itu juga. Kayak kemarin ada ralat pernyataan pimpinan DPR soal rincian tunjangan lain yang sempat keliru angkanya. Kan sempat disebut tunjangan beras, bensin, angkanya fantastis, terus dikoreksi. Oh iya, ingat saya. Itu malah bikin tambah curiga ya. Jelas, bukannya mereda malah memperkeruh suasana. Ngomong-ngomong soal reaksi publik di dunia maya kan juga heboh banget ya. Wah, jangan ditanya. Anda mungkin masih ingat tagar hashtag gaji DPR 3 juta sehari itu. Viral banget kan setelah Pak TB Hasanuddin bilang total pendapatannya bisa segitu? Iya, itu rame banget waktu itu. Terus ada contoh lain lagi nih, yang baru-baru ini juga. Pembelaan dari anggota Dewan baru Mbak Nafa Urba. Oh, yang soal macet itu ya? Betul, beliau kan coba justifikasi tunjangan ini, alasannya butuh rumah dekat DPR biar nggak kena macet. Ngeluh perjalanan setengah jam aja udah repot. Warganet langsung nyambar dong, dibandingin sama perjuangan pekerja gaji UMR yang tiap hari mungkin berjam-jam di jalan, naik KRL atau bus tanpa fasilitas apa-apa. Ya, kontras lagi kan jadinya. Nah, pas kolom komentar Instagramnya ditutup, wah, makin jadi dianggapnya anti kritik.
Insiden kayak gitu tuh nunjukin banget gimana isu kebijakan yang awalnya mungkin niatnya teknis ya, soal aset, soal efisiensi, tapi bisa cepat banget jadi simbol ketidakadilan sosial yang lebih gede. Jadi bukan soal angkanya lagi ya? Udah bukan sekedar soal rasional nggak sih 50 juta itu, tapi udah jadi soal persepsi adanya jurang pemisah yang lebar banget antara elit politik sama realitas hidup masyarakat biasa. Masyarakat yang mereka wakili, ironisnya, Nah itu dia. Ini jadi mempertanyakan esensi representasi itu sendiri. Sebenarnya siapa sih yang diwakili? Suara siapa? Kepentingan siapa? jadi rumit ya ternyata. Kalau kita simpulkan nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Di satu sisi, kita nggak bisa pungkiri ada argumen logisnya ya, soal penggantian aset negara, soal efisiensi, standar fasilitas pejabat. Ya, ada sisi rasionalnya. Tapi di sisi lain, kita juga lihat ada gelombang kemarahan publik yang kayaknya akarnya tuh dirasa ketidakadilan, kesenjangan ekonomi yang nyata, dan ya itu tadi krisis kepercayaan ke DPR. Defisit kepercayaan yang dalam. Jadi, kayaknya ini bukan cuma masalah angka, tapi juga masalah komunikasi, masalah empati. Setuju. Ya, polemik ini kayak cermin aja sih, yang nunjukin ada diskoneksi yang cukup dalam antara wakil rakyat dan rakyatnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda. Apa tuh? Di luar perdebatan soal angka atau tuntutan transparansi anggaran semata, kira-kira langkah konkret apa ya yang benar-benar diperlukan buat mulai menjembatani jurang persepsi ini? Gimana caranya bangun lagi fondasi kepercayaan antara DPR dan masyarakat di tengah kondisi sosial ekonomi kita yang, ya kita tahu sendiri, sangat beragam ini? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.